Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kembali bertemu di persekutuan doa Karismatik Katolik Gloria bersama dengan kami Gloria Worship. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama untuk mengadakan persekutuan doa online ini. Sekali lagi dengan segala apa yang boleh kita jalani hari ini, janganlah kita kehilangan kepercayaan, janganlah kita sampai kehilangan iman. Walaupun mungkin secara persekutuan yang secara real, di mana kita boleh hadir di Shekinah, kumpul sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, saat ini lagi tidak kita buat, tetapi saya percaya, kita semua percaya, Gloria, kita akan satu hati, satu roh, untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, untuk terus bersyukur dan mengalami kebaikan Tuhan, dan terutama diberkati oleh firman Tuhan yang akan diwartakan oleh salah satu leader dari PDKK Gloria, yaitu Om Hendy. Untuk itu, kami mengajak teman-teman, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, mari tenangkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya, walaupun online, 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan akan memberkati kita, melawat kita, menguduskan kita, memulihkan kita, dan memberikan kita pengharapan yang baru. Mari tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu, kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk tinggikan Engkau. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Sebab daripada mula kami mengucap syukur, kami beroleh kasih karunia kehidupan dan berkat-berkat yang sampai hari ini mengiringi langkah hidup kami. Malam hari ini bersama dengan saudara seiman, sahabat persekutuan PDKK Gloria, kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk meninggikan Engkau. Dan kami rindu melalui persekutuan doa online ini, kami semua mengalami rahmat Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puja, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Surga dan bumi penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah Raja, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kaulah layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Sungguh nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu agung, Kau mulia. Surga dan bumi sujud menyembah-Mu, alam semesta muliakan nama-Mu. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyaksikan kebesaran. Kami berseru Hosana, Hosana, Hosana. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kaulah Allah yang termulia, Kau Allah yang sungguh agung, Kaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. bumi dan
kemuliaan. Tangan kami terangkat dan kami berseru, Hosana. Kami nyanyi Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah Raja atas segala raja, namamu besar termuliaan. Tuhan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ini pujian kami lebih tinggi lagi bagi nama Yesus Allah kami. Kau yang layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, sampai selamanya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan. Oh, ya Rama, ya Rama, Shikira Mala Sando. Kami menyembahmu Tuhan. Shikira Mala Sandela. Ya Rama Sande. Layaklah Tuhan, Kau kami sembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ini kami umatmu, kami katakan layak. Dipuji, disembah, Yesus Tuhan, Yesus Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah Raja Yesus, Atas segala raja, namamu besar termulia. namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sungguh Engkau Allah yang besar. Engkaulah kota benteng perlindungan pengharapan kami. Di tengah keadaan yang tidak menentu ini, kami mengucap syukur kami tetap memiliki Engkau sebagai Tuhan Allah, penjamin dan penolong kehidupan kami. Kami aman, kami tenang, kami tentram dalam naungan sayap kasih-Mu. Dan melalui malam hari ini Tuhan, melalui pewartaan firman Tuhan yang akan diwartakan dan diberitakan oleh anak-Mu yang terkasih, Om Endi Raharja.
kiranya pertolongan-Mu, hikmat firman-Mu atas kami, sehingga setiap kami yang akan menyambut berkat firman ini diberikan pengenalan, pengertian yang paling tepat apa yang menjadi rancangan-Mu bagi setiap kami dalam kami menghadapi hari-hari kehidupan kami. Berkati Om Endi dengan kuasa Roh Kudus, dan dia akan menjadi saksi bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Persilakan Om Endi. Shalom sahabat-sahabat Gloria yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Masih stay at home? Work from home? Atau Anda saat ini sedang merasa worry at home? Saya percaya bahwa kita semua senantiasa dipimpin oleh rahmat Tuhan. Memang situasi saat ini kita rasakan agak mencekam, agak mengkhawatirkan. Mungkin Anda juga merasa takut, khawatir. Namun sebagai orang beriman, kita percaya bahwa apapun situasinya, Tuhan senantiasa memimpin hidup kita. Tema kita pada kesempatan ini adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya bahwa tema ini sangat cocok untuk kita pada saat-saat seperti ini. Kalau biasanya hidup kita biasa dipimpin oleh pikiran kita, intelektualitas kita mengandalkan kepandaian kita mengandalkan kehebatan kita, atau barangkali kita juga mengandalkan kekayaan kita. Namun pada saat ini semua itu seakan-akan sia-sia. Mungkin biasanya kita membuat perencanaan dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan ke depan dan sebagainya. Tapi saat ini, semua itu seakan-akan sulit. Kita tidak bisa membuat perencanaan yang pasti. Maka pada saat seperti ini adalah sangat penting hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, di beberapa video yang saya terima di dalam WhatsApp, saya melihat bagaimana para dokter-dokter yang hebat sekalipun mereka merasa putus asa karena aliran korban yang begitu banyak mengalir ke rumah sakit. Mereka seakan-akan tidak berdaya. Bahkan seorang presiden di Italia juga merasa depresi melihat situasi saat ini. Dia mengatakan satu-satunya yang dapat menolong hanyalah dari atas. Dan saya percaya itu adalah sungguh benar, karena di saat seperti ini kita diminta untuk kembali hanya memohon pimpinan Tuhan dalam hidup kita untuk menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka pun mengalami situasi yang kurang lebih sama. Mereka saat itu dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, mereka hidup di padang gurun, mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mungkin saat itu mereka juga penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, ya, tidak tahu akan masa depan mereka. Namun satu hal yang boleh kita imani, bagaimana mereka sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Maka saya mengajak kita bersama membuka dari kitab suci kita, dari kitab Bilangan bab yang ke-9. Kitab Bilangan bab yang ke-9 ayat 15 sampai ke 23. Di sana dikatakan, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah.
Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan yang dengan perantaraan Musa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat-sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, di ayat ke-17 secara jelas dikatakan, dan dikatakan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Jadi mereka hidup sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat terselamatkan. Sahabat-sahabat Gloria yang terkasih, di dalam kitab suci kita bisa melihat bukan hanya Musa, bukan hanya bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Tuhan. Tapi di dalam kitab suci kita juga bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh yang ada di kitab suci, mereka pun hidup di dalam pimpinan oleh Tuhan. Ya, saya ambil contoh Abraham. Ya, di dalam kitab Kejadian, Abraham juga adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Ketika Allah memerintahkan atau meminta Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya di Ur Kasdim, untuk pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, Abraham melakukannya. Meskipun saat itu Abraham sudah dalam usia lanjut 75 tahun dan hidupnya juga sudah cukup mapan. Namun karena dia hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Demikian juga dalam Perjanjian Baru. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, di sana dikisahkan bagaimana Yusuf ketika dia diminta oleh Tuhan untuk membawa Maria dan Yesus untuk menyingkir ke Mesir sampai Tuhan menyuruh mereka kembali. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Yusuf membawa Maria dan Yusuf untuk menyingkir karena Yusuf juga hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, ada satu kesamaan dari para tokoh ini, bagaimana hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Dan kesamaan itu adalah mereka adalah orang-orang yang mempunyai relasi yang sangat intim, yang sangat dekat dengan Tuhan. Mereka sering berkomunikasi dengan Tuhan. Maka sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar hidup kita tidak worry from home, ya? Kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita perlu senantiasa mempunyai relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan lewat kehidupan doa kita, lewat membaca surat cinta Tuhan di dalam kitab suci. Masalah yang sering kali saya jumpai adalah banyak yang bertanya, tapi bagaimana kita mengerti bahwa itu adalah kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa membedakan apakah itu kehendak Tuhan ataukah itu adalah kehendakku pribadi? Saudara, harus ada damai. Jawabannya adalah harus ada damai dalam
hati kita. Dalam pengajaran discernment atau membeda-bedakan roh, ya, dikatakan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan ada 3 suara yang harus kita bedakan. Ada, itu adalah suara Tuhan. Ada juga itu adalah suara kita sendiri, atau bisa juga itu dari suara si jahat. Maka untuk dapat membedakannya, kita sungguh-sungguh harus memiliki kepekaan. Ya. Dalam surat Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas, pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, yang tidak memihak dan tidak munafik. Jadi untuk kita sungguh-sungguh dapat mengerti bahwa itu adalah sungguh-sungguh kehendak Tuhan, yaitu ketika apa yang kita lakukan itu, kita mengalami suatu damai yang berasal dari Tuhan. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan sangat diperlukan agar kita dapat membedakan mana yang benar-benar kehendak Tuhan dan mana yang merupakan kedagingan kita sendiri atau kehendak kita sendiri. Relasi yang intim dengan Tuhan adalah kita mempunyai relasi sehingga kita peka mendengar suara Tuhan. Seperti seorang ibu yang mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan bayinya. Ibu itu bisa membedakan ketika bayinya menangis. Bagi orang lain mungkin hanya mendengar itu hanya sekedar suara "oa", tetapi ibu yang mempunyai relasi dengan bayinya tahu, oh bayiku sedang lapar, dia kepingin minum susu. Atau ketika dia menangis lagi, "oa", orang lain menganggap sama seperti tadi, oh mau susu lagi. Tapi ibu yang baik tahu, oh bayinya ternyata popoknya basah, ya. Atau "oa" lagi, dan ibu itu tahu dan bisa membedakannya. Oh mungkin saat itu perutnya sedang tidak enak atau perutnya sakit. Jadi saudara yang terkasih, perlu kita mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan agar kita peka untuk mengerti mana yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kita ngerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah sahabat-sahabat Gloria yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan, seringkali kita juga merasa susah. Ya, kadang-kadang kita merasa, rasanya kita nggak ingin. Ya, kita merasa untuk apa dipimpin oleh Tuhan, karena aku merasa aku ini sudah hebat, aku ini tahu segala-galanya. Ya, kadang-kadang kita membuat keputusan sendiri. Ya. Saudara yang terkasih, saya punya sedikit pengalaman kecil bagaimana Tuhan memimpin hidup saya untuk memasuki masa-masa yang sulit ini. Saya setiap tahun 2 kali harus memeriksakan kesehatan saya di seorang dokter di Penang, di Malaysia. Dan saya sudah punya rencana bahwa saya akan berobat di bulan Maret. Dan dokter yang tempat saya berobat itu sudah sangat terkenal sekali. Kalau kita berobat di sana, antriannya itu bisa sangat panjang. Ya. Maka dibutuhkan untuk buat appointment dulu, supaya ada kepastian. Saat itu, seorang sahabat saya mencoba membantu saya, menolong saya, membuatkan appointment. Dan saya mendapatkan tanggalnya itu akhir Maret 2020. Tapi dalam hati saya juga melihat agenda pelayanan saya melihat, nggak mungkin rasanya akhir Maret. Saya kepingin untuk dapat berangkat di awal-awal bulan Maret, karena kebetulan saat itu pelayanan saya agak kosong di awal bulan Maret. Maka meskipun saat itu sudah ada berita-berita tentang virus corona, ya, banyak orang sudah mulai takut untuk bepergian, tapi ada satu dorongan dalam hati saya untuk berangkat saat itu. Meskipun masih belum tahu apakah nanti setelah berangkat bisa dapat giliran diperiksa atau tidak, ya. Maka saya pesan tiket tanpa
tiket untuk pulang. Jadi hanya one way. Dan singkat cerita, tanggal 1 Maret, hari Minggu, saya putuskan berangkat. Ya. Dan tanggal 2, pagi-pagi, jam 3 pagi, saya terbangun. Ya. Saya merasa itu adalah dorongan Tuhan untuk saya segera bangun dan pergi ke rumah sakit. Ya. Saya sikat gigi, tanpa mandi dulu, saya antri di sana, dan ternyata sudah ada 4 orang sebelum saya. Jadi saya dapat giliran nomor 5 untuk antrian. Dan singkat cerita, semua berjalan baik, semua berjalan lancar, hasil pemeriksaan juga baik. Dan puji Tuhan, tanggal 3 saya kembali ke Indonesia. Dan apa yang terjadi? Tanggal 18 Maret, saya membaca berita bahwa Malaysia melakukan lockdown. Sahabat Glory yang terkasih, apa jadinya kalau saya mengikuti kedagingan saya? Nanti ajalah akhir bulan Maret baru saya berangkat ke Penang ya untuk memeriksakan kesehatan saya, untuk membeli obat-obatan. Pasti saat ini saya sudah kehabisan obat ya untuk kesehatan saya. Dan itulah contoh kecil bagaimana kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita. Saudara yang terkasih, untuk dapat hidup dalam pimpinan Tuhan, kadang-kadang kita juga merasa, nggak mudah, karena kita merasa kita mempunyai kepandaian, kita mempunyai intelektualitas, dan Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kadang-kadang kita berpikir kita ini pandai, kita hebat, kita bisa mengatur segala sesuatu hidup kita sendiri. Ya. Dan kita berpikir barangkali kita nggak perlu campur tangan Tuhan. Sahabat terkasih, kalau kita ingat homili Paus Fransiskus saat doa Urbi et Orbi, di mana Paus mengambil bacaan dari Injil Markus bab 4. Di sana dikisahkan bagaimana para murid-murid Yesus, mereka juga adalah orang-orang yang begitu piawai di dalam mengemudikan kapal, perahu. Ya, mereka sudah biasa menghadapi badai, tofan, dan gelombang. Namun ternyata pada saat itu mereka juga begitu ketakutan karena badai yang datang barangkali bukan badai yang seperti biasa. Ya, mereka begitu panik, mereka begitu cemas, dan baru saat itu mereka sadar kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka membangunkan Yesus saat itu, dan Yesus meredakan badai itu. Nah, sahabat-sahabat Glory yang terkasih, bukankah kita juga sering berperilaku seperti para murid-murid itu? Kita merasa aku ini hebat, aku ini sudah punya banyak pengalaman, aku nggak perlu Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, kita tidak mungkin hidup kita tidak melibatkan Tuhan. Hidup kita harus dipimpin oleh Tuhan. Ya, peristiwa COVID-19 ini membuat kita semakin sadar bahwa hidup kita sungguh-sungguh perlu untuk dipimpin oleh Tuhan. Sahabat Gloria yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan seringkali juga membuat kita merasa tidak nyaman. Karena kadang kita merasa apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Kita mau melakukan A, tapi Tuhan meminta kita melakukan B. Kita mau melakukan C, tapi ternyata Tuhan menginginkan kita melakukan D. Dan kadang-kadang kita protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Ya, aku nggak boleh begini, kenapa aku harus lakukan yang itu? Kita merasa seakan-akan kita lebih hebat dari Tuhan. Padahal Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang baik bagi kita. Seperti dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang terkasih, namun sebagai manusia seringkali kita merasa kita lebih hebat, kita lebih tahu dari Tuhan, kita lebih tahu seakan-akan apa yang terbaik untuk kita. Sahabat yang terkasih, Rasul Paulus juga mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat-sahabat yang terkasih, manusia lama kita seringkali atau cenderung untuk mengikuti cara hidup dunia. Ya, kita sering menjadikan tujuan kita adalah mencari kekayaan, ya, kenikmatan. Kita masa bodoh dengan kehidupan orang lain. Tapi setelah kita mengalami pembaruan hidup, setelah kita mengikuti seminar hidup dalam roh, hidup kita sudah diperbarui, seharusnya kita menjadi orang yang berubah. Ya. Kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bukan lagi apa yang hanya menjadi kepentingan kita. Kita harus meninggalkan sifat ego kita sendiri. Manusia lama saya adalah manusia yang sangat egois. Sulit sekali untuk membantu orang lain. Karena saya merasa saya juga masih punya banyak keperluan. Saya perlu ganti HP, saya perlu ganti mobil, atau perlu yang lain-lainnya. Sahabat yang terkasih, kalau kita senantiasa mengikuti ego kita, maka kita tidak akan pernah punya kepedulian untuk orang lain. Kita hanya mengikuti keinginan daging kita sendiri saja, ya. Kita tidak pernah memikirkan keperluan orang lain, ya. Sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan juga berarti kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh gereja, oleh pimpinan gereja kepada kita. Di masa Prapaskah ini, di masa-masa yang sangat istimewa ini, gereja mengajak kita untuk selain semakin giat berdoa, berpantang dan berpuasa, bertobat, kita juga diajak untuk berkeadilan terhadap saudara-saudara kita yang miskin, yang papa dan berkebutuhan khusus. Mengapa saya katakan ini adalah masa Prapaskah yang istimewa? Karena belum pernah kita menjalani masa Prapaskah seperti ini. Gara-gara COVID-19, kita bisa setiap hari berdoa berkali-kali dalam satu hari. Kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi, mungkin sehari bisa 2-3 kali, meskipun hanya secara online, ya. Kita bisa juga ikut adorasi dan sebagainya, ya. Kita punya banyak kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bisa menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita dengan lebih intens lagi. Namun satu hal yang jangan kita lupakan juga adalah mari kita sempurnakan masa Prapaskah ini dengan semakin banyak juga berbuat amal, berbuat kebaikan, berderma. Saat ini di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Marilah kita juga berbagi sebagian berkat yang kita terima untuk orang-orang seperti ini. Semoga Tuhan senantiasa memimpin hidup kita, ya, melindungi seluruh keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi, dan memberkati hidup kita dalam situasi apapun. Tuhan memberkati sahabat-sahabat semua. Amin. Berapa banyak yang diberkati Tuhan lewat pewartaan dari Om Andy? Boleh angkat tangan? Lambaikan tangan. Ya, saya percaya firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan dalam kita menjalani hari-hari yang penuh tantangan dan penuh berkat ini. Sekali lagi, terima kasih Om Andy. Kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan selalu menyertai Om Andy dan keluarga. Teman-teman, sebelum kita tutup persekutuan doa online kita, kami dari tim Gloria cuma mengingatkan bahwa next Kamis kita tidak ada PD online, atau mungkin kita belum tahu ya keadaan Shekinah seperti apa. Kita berdoa aja supaya kita cepat kembali ngumpul di Shekinah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nanti kita ketemu lagi habis 3 hari suci. Hari Kamis berikutnya akan ada praise and worship. Tetapi saya percaya di dalam segala perkara, dalam segala keadaan, kita akan tetap bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Sekali lagi, PD online, next Kamis libur karena kita harus perayaan Kamis Putih. Kita tundukkan kepala, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala perkenanan Tuhan.
malam hari ini kami boleh melaksanakan persekutuan doa online. Kami ucap syukur karena Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu baik. Dan malam hari ini kami boleh menerima firman Tuhan yang menenangkan kami bahwa dimanapun, dalam keadaan apapun, kami boleh percaya, kami boleh berserah berharap bahwa kami punya Allah yang selalu menyediakan yang terbaik buat kami dan selalu ada bagi setiap kami. Kami berdoa untuk Om Andy yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan jagai dia, lindungi dia, berkati dia dalam setiap karya perutusan, pelayanan, pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Biarlah Om Andy semakin boleh menjadi berkat. Dan untuk kami, tim Gloria, umat Gloria, kami mohon rahmat-Mu Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kami. Dan berkat-Mu dinyatakan bagi kami sehingga di pekerjaan kami, di keluarga, rumah tangga, pelayanan, finansial kami, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, kami mohon Tuhan sembuhkan. Yang letih lesu dan beban berat karena pergumulan tantangan hari-hari ini, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Dan juga kami berdoa untuk PD Gloria, tempat di mana kami bernaung, tempat di mana Tuhan kumpulkan kami untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Terus Tuhan limpah-limpahkan kasih karunia. Persekutuan doa online kami sudah selesai, kami ucap syukur. Namun satu hal yang kami percaya, kasih setia Tuhan tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kami. Utuslah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kemanapun kami pergi, apapun yang kami buat, nama Tuhan selalu kami puji dan kami tinggikan. Terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai ketemu di persekutuan doa berikutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Hiduplah dalam damai Tuhan, hiduplah dalam kasih Tuhan, dan kita diberkati Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita, perlindungan kita. Bersama Dia, kita tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan. Adalah kekuatanku, Bersama Dia ku takkan goyah. bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, amin. Ku kan terbang Tinggi, yo. bagai Raja Wali, Thank you Lord. dan melayang Tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang. dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Lagi katakan bukan terbang tinggi. Yes Lord. bagai Raja Wali, Terima kasih Tuhan. dan melayang Tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Katakan sama-sama. kan terbang tinggi Tinggi bersama Dia. Lagi katakan bukan terbang tinggi bersama Dia. Lagi katakan bukan terbang tinggi bersama Dia. Sampai ketemu di PD berikutnya. God bless you all.